Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Rahmadini. You can call me Dini. And now aku bakal ngejelasin tentang materi yang udah aku pelajarin selama setengah semester ini di mata kuliah bahasa Inggris. Materi itu yaitu tentang simple present tense, simple present continuous tense, dan simple past tense. Pertama yaitu tentang simple present tense. Simple present tense ini merupakan suatu tenses yang digunakan untuk membuat suatu kalimat yang menyatakan kejadian yang berlangsung di masa sekarang dan juga menyatakan suatu fakta dan kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, untuk formula atau rumus dari tenses ini yaitu untuk kalimat positifnya subjek ditambah verb one ditambah s atau es ditambah objek. Dan untuk kalimat negatifnya subjek ditambah do or does ditambah verb one ditambah objek. Dan untuk kalimat tanyaannya yaitu do or does ditambah subjek ditambah verb one ditambah objek. Nah, simple present tense ini memiliki dua pola penggunaan, yaitu pertama dengan pola verbal, contohnya I go to school. Itu untuk kalimat positifnya ya. Terus yang kalimat negatifnya I don't go to school. Dan kalimat tanyaannya do I go to school? Itu yang pola pertama. Dan untuk pola keduanya, pola nominal, contohnya she washes her sauce. Itu untuk kalimat positif. Dan kalimat negatifnya she doesn't wash her sauce. Untuk kalimat tanyanya does she wash her sauce? Nah, perbedaan dari kedua pola tersebut yaitu pada pola verbal digunakan untuk menyatakan kalimat yang memiliki subjek I, you, they, we. Dan untuk pada pola nominal digunakan untuk kata ganti orang ketiga seperti she, he, it, dan atau nama orang. Selain itu, simple present juga dapat digunakan tanpa verb. Maksudnya, verbnya diganti dengan to be. Nah, contohnya my sister is a nurse in this hospital. Nah, penggunaan to be pada kalimat ini dilakukan jika kalimat tersebut menunjukkan suatu keterangan. Dan itulah penjelasan tentang simple present tense ya. Dan untuk kedua yaitu tentang present continuous. Present continuous ini merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi atau yang sedang berlangsung saat ini. Untuk formulanya atau rumus tensesnya yaitu pada kalimat positif ada subjek ditambah to be ditambah verb one ditambah ing ditambah objek. Nah, untuk kalimat negatifnya yaitu subjek ditambah to be ditambah not ditambah verb one ditambah ing dan ditambah objek di akhirnya. Untuk kalimat tanyanya yaitu to be ditambah subjek ditambah verb one ditambah ing ditambah objek. Contohnya yaitu she is reading a romance novel right now. Untuk kalimat positifnya ya. Dan untuk kalimat negatifnya, she is not reading a romance novel right now. Kalimat tanyanya, is she reading a romance novel right now? Dalam contoh yang udah aku sebutin tadi, yang menunjukkan bahwa dia itu termasuk present continuous adalah keterangan waktu pada kalimat tersebut. Keterangan waktu pada present continuous dapat berupa right now, this moment, now, dan sebagainya. Untuk kalimat present continuous yang tidak menggunakan kata kerja tetapi menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan, maka rumusnya yaitu subjek ditambah to be ditambah being ditambah objek untuk positifnya.
Dan untuk negatifnya, subjek ditambah to be ditambah not ditambah being ditambah objek. Serta untuk kalimat tanyanya yaitu to be ditambah subjek ditambah being ditambah objek. Contohnya nih, she is being angry with me untuk kalimat positifnya. Kemudian kalimat negatifnya, she is not being angry with me. Dan kalimat tanyanya, is she being angry with me? Oke, itulah penjelasan dari present continuous tense. Selanjutnya yang ketiga kita masuk ke simple past tense. Simple past tense ini merupakan tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Untuk formulanya yaitu subjek ditambah verb to ditambah objek untuk kalimat positifnya. Untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah did ditambah not ditambah verb one ditambah objek. Dan untuk kalimat tanyanya, rumusnya yaitu did ditambah subjek ditambah verb one ditambah objek. Contohnya, I saw your sister in the party last night. Itu untuk kalimat positifnya, yaitu penggunaan kata saw yang berarti verb to dari penggunaan kata see. Nah, contoh kalimat negatifnya, I did not see your sister in the party last night. Dan untuk kalimat tanyanya, did I see your sister in the party last night? Untuk membuat kalimat past tense yang tidak menggunakan kata kerja tetapi menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan, maka rumusnya adalah subjek ditambah was or were ditambah objek untuk kalimat positifnya. Kemudian untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah was or were ditambah not ditambah objek. Dan untuk kalimat tanyanya, rumusnya yaitu was or were ditambah subjek ditambah objek. Oke, contohnya yaitu untuk kalimat positif ya, I was angry with you yesterday. Untuk kalimat negatifnya, I was not angry with you yesterday. Dan kalimat tanyanya, was I angry with you yesterday? Oke, jadi karakteristik dari simple past tense ini adalah keterangan waktu pada kalimat tersebut. Misalnya, yesterday yang berarti kemarin, setelah itu last night, last month, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut telah terjadi di masa lampau. Oke, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton. And see you in last vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.